Bapak Ibu, saudara sekalian, dasar dari kehidupan beragama adalah memiliki keyakinan. Atau dalam bahasa umum, orang menyebut dengan istilah keimanan. Sebagaimana kita ketahui, kita bisa melihat saudara kita yang Muslim, mereka punya rukun iman. Saudara kita yang Kristen, Katolik pun demikian. Dasarnya beragama adalah memiliki iman. Demikian pula dengan saudara kita yang Konghucu. Pun dasar mereka beragama adalah memiliki iman. Kita dalam agama Buddha menyebut iman itu dengan istilah keyakinan. Atau dalam bahasa Dhamma kita menyebutnya dengan istilah sada atau srada. Ada banyak khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang keyakinan, tentang sada. Seperti contoh, kalau kita membuka Bala Sutta, di buku Parita Biru ada 5 macam kekuatan. Dengan yang pertama adalah sada bala, kekuatan keyakinan. Baru disusul dengan sati bala, wirya bala, samadhi bala, dan panya bala. Di dalam sutta yang lain, Sata Arya Dana. Dananya di sini bukan dana memberi, tapi dananya di sini pakai hak. Dana, D-H-A-N-A, yang artinya adalah kekayaan. 7 macam kekayaan Arya. 7 macam kekayaan Arya itu, Bapak Ibu sekalian, diawali dengan sada dana. Kekayaan mulia yang pertama adalah kekayaan berupa keyakinan. Ya, jadi kita sebagai umat Buddha memiliki keyakinan. Keyakinan itu adalah kekayaan yang mulia. Masih banyak lagi khotbah-khotbah Sang Buddha yang menjelaskan tentang keyakinan. Bapak Ibu sekalian, di masa lalu sampai dengan sekarang, kalau kita merujuk kepada Kalama Sutta yang ada pada kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 3, kita bisa melihat bahwa ada hal-hal yang dapat membuat seseorang itu meyakini sesuatu. Dalam Kalama Sutta dijelaskan ada 10 hal yang membuat seseorang itu menjadi yakin terhadap sesuatu itu. Apa yang membuat seseorang itu menjadi yakin? 1. Anusawana. Sesuatu yang sering didengar. Sehari-hari kita seringkali mendengar, baik itu berita yang baik maupun berita yang tidak baik. Berita yang baik pasti baik bila mana kita yakini. Tapi terkadang tidak jarang karena berita yang buruk itu terus-menerus disampaikan, seseorang yang tidak menelisik dapat dengan mudah meyakini berita yang buruk itu sebagai sebuah kebenaran.
Contoh kasus, maaf bukan bicara politik, ini sebagai contoh saja. Kalau kita menyimak dinamika politik di tanah air kita mengetahui ada kelompok oposisi yang seringkali mereka menyebarkan kebohongan tentang pemerintah. Hoax yang masif, terstruktur, ya kan? Terus menerus. Bagi mereka yang bodoh, dapat mudah meyakini berita bohong itu. Jadi ikut-ikutan membenci pemerintah. Makanya ada yang mengatakan, kebohongan yang berulang-ulang disampaikan dapat diyakini menjadi sebuah kebenaran. Kita yang waras harus bisa mengcover. Jangan sampai kebohongan itu juga ikut kita sebarkan. Makanya saya sering menghimbau dalam beberapa kesempatan Dhamma Desana. Ingat, kita sudah memasuki tahun politik. Pasti di media sosial itu berita hoax itu merajalela. Kalau kita mendapatkan informasi palsu, jangan latah ikut menyebarkan. Gunakan kebijaksanaan kita untuk menelaah. Kan kadang-kadang mungkin tangannya gatal. Pokoknya yang penting hari ini saya harus broadcast. Harus nge-share berita. Gak dibaca lagi. Padahal itu kebohongan. Ikut menyebarkan kebohongan itu juga kejahatan loh. Makanya hati-hati. Kalau di WhatsApp kita dapat informasi, jangan langsung disebarin. Ya, saya mendengar ada umat itu senang sekali tuh. Gak dibaca lagi itu sebenarnya. Pokoknya yang penting dapat langsung sebarin, dapat bagiin lagi. Gak bijaksana itu. Ya kan? Kalau beritanya benar oke, tapi kalau beritanya hoax, ayo lo melakukan kejahatan juga itu, menyebarkan kebohongan. Tapi memang kalau orang sudah biasa bohong ya, senang nyebarin kebohongan, makanya dia istilahnya gembira sekali kalau dapat berita bohong ya. Ya, saya pernah jadi korban berita bohong juga yang disebarkan oleh umat Buddha Surabaya. Tenan loh, saya ngomong bener loh. Ya, kalau saya sebutin namanya mungkin Bapak Ibu kenal, tapi nggak etis. Nama dan alamat hanya ada pada redaksi saja. Ya, ini Anusawana. Hati-hati makanya. Sekali lagi hati-hati. Kalau kita mendapatkan berita informasi palsu, jangan mudah kita menyebarkannya. Lebih baik kita hapus dari media sosial kita. Tidak perlu kita simpan, apalagi kita bagikan kembali. Ya, kita sebagai umat Buddha juga harus berperan aktif dalam menjaga keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Salah satunya dengan tidak menyebarkan berita bohong. Siap? Siap nggak? Nah, merdeka. Nah, yang kedua Bapak Ibu sekalian, parampara. Seseorang dapat meyakini sesuatu karena itu adalah parampara. Apa itu parampara? Parampara adalah tradisi turun-temurun. Banyak tradisi kebiasaan dalam budaya masyarakat dari zaman dulu sampai sekarang masih sangat diyakini. Ya,
Contohnya apa? Yang sederhana. Kita sering mendengar, jangan duduk di depan pintu, nanti berat jodoh. Itu kan ada dalam tradisi budaya masyarakat ya. Padahal kalau kita logikakan, kenapa nggak boleh duduk di depan pintu? Ngalangin orang yang mau keluar masuk. Apalagi kalau yang duduk di depan pintu itu size-nya agak lebar. Ya, jadi logikanya kan begitu, bukan nggak ada hubungannya dengan masalah perjodohan itu. Ya, kembali lagi kepada mobilitas keluar masuknya penghuni rumah yang menjadi kesulitan. Apalagi kalau seandainya yang duduk lebih tua dari kita, ya kan? Pasti kita sungkan. Masa sebentar-sebentar lewat, permisi. Sebentar lagi, permisi lagi. Nggak kelar-kelar kalau begitu mah. Nah, kemudian apa lagi? Dalam budaya masyarakat kita masih meyakini jangan gunting kuku selepas maghrib. Ya kan? Logikanya gimana? Zaman dulu listrik tidak seterang sekarang. Ya, dulu kan kita masih pakai lampu bohlam biasa itu kan, yang warnanya kuning itu. Kadang-kadang di beberapa daerah perkampungan masih belum teraliri listrik, masih pakai lampu minyak. Ya. Maghrib-maghrib hari sudah mulai gelap. Listrik tidak seterang sekarang. Guntingin kuku nggak boleh. Apalagi di masa lalu gunting kuku tuh masih minim, masih jarang. Yang ada gunting baju. Gunting baju dipakai gunting kuku dalam kondisi cahaya temaram, yang digunting bukan kukunya tapi jarinya. Itu logikanya demikian. Kalau sekarang ya kita sempatnya ya selepas maghrib, lah dalam cahaya terang ya nggak jadi masalah. Ya, nah ini Bapak Ibu sekalian sebagai contoh parampara atau tradisi. Ya, tentunya masih banyak lagi yang diyakini oleh masyarakat kita, hal yang berasal dari akar tradisi budaya masyarakat. Yang ketiga adalah itikira, desas-desus. Sehari-hari kita pasti mendengar kabar angin, desas-desus, apalagi kalau yang seneng nonton infotainment. Wah, pasti udah asik banget itu. Ya, gosip si ini, gosip si itu, desas-desus si ini, desas-desus si itu, ya kan? Setiap hari pasti. Padahal kan belum tentu itu sesuatu yang benar. Ya, meskipun nanti akhirnya itu benar, ya tapi jangan langsung ketika berita itu baru muncul kita langsung yakini. Ya, inilah uniknya kita kadang-kadang senang sekali gitu mendengar kabar angin tentang orang lain. Padahal kalau kita mendengar kabar angin tentang diri kita juga nggak suka. Ya kan? Siapa yang mau digosipin? Emang enak? Ya, makanya kalau kita dapat kabar angin juga jangan langsung percaya, jangan langsung kemudian disebarkan. Lebih baik kita ngurusin diri sendiri. Lebih bermanfaat daripada ngurusin berita tentang orang lain. Ya bodoh amat lah, itu mau urusan mereka. Mau artis, mau public figure selingkuh juga biarin aja. Gak ada hubungannya sama kita. Memang dapat duit kalau itu benar? Enggak kan? Ya, jadi Indonesia udah lumrah hal-hal seperti itu dalam dunia selebriti. Ya, yang namanya public figure pasti disorot ketika melakukan ini, melakukan itu. Dan memang mereka butuh sorotan media untuk meningkatkan popularitas mereka. Ya,
popularitas mereka. Kenapa? Karena nanti kalau mereka semakin populer, value kontraknya naik. Kebagian nggak kita kalau ikut nyebarin? Kagak, gigit jari kita mah. Ya, jadi udah nggak usah dipanas-panasin. Mau nanas selingkuh, mau semangka selingkuh, antepin aja. Ya biku juga harus tahulah minimal berita-berita kayak begitu. Ya, bukan berarti saya nonton infotainment loh. Ya minimal kalau ya dalam perjalanan saya suka baca berita-berita media online yang kredibel. Kompas.com, CNN.com, Detik.com, itu kan kredibel ya. Bisa dipercaya beritanya. Ya paling baca judulnya doang, nggak baca isinya. Iya, kalau berita perselingkuhan mau ngapain diterusin baca, yang penting udah tahu judulnya, oh ada kasus begini, ada kejadian, cukup tahu. Setidaknya nanti kalau ceramah ada bahan buat nambah-nambahin ngomong. Ya, jadi nggak ketinggalan berita lah begitu. Nah kemudian yang keempat, Bapak Ibu sekalian, adalah Pitaka Sampada. Sesuatu yang tertulis di kitab suci. Ini pun jangan langsung kita yakini, jangan langsung kita percayai. Ketika teknologi belum canggih, masyarakat sangat meyakini kitab suci. Di dalam kitab suci tertulis, pusat alam semesta adalah bumi. Begitu teknologi berkembang, teropong ditemukan. Ternyata diketahui pusat alam semesta bukanlah bumi, melainkan matahari. Apa yang terjadi dengan Kopernikus? Apa yang terjadi dengan Galileo Galilei? Karena dianggap menentang kitab suci, mereka berdua masuk penjara sampai meninggal dunia. Tapi belakangan ternyata benar terbukti apa yang diungkap oleh Kopernikus dan Galileo Galilei. Kitab suci mengalami revisi. Ya, makanya di sini 2600 tahun yang lalu Sang Buddha mengatakan, jangan percaya begitu saja bahkan apa yang tertulis dalam kitab suci. Nak Pitaka Sampada. Yang kelima, Bapak Ibu sekalian, adalah takahetu. Dugaan, praduga. Kalau kita pergi naik angkutan umum, angkot misalkan, ada penumpang naik, tinggi gede, bewokan, tatoan, apa dugaan kita? Orang baik apa orang tidak baik? Benar nggak itu? 100% nggak kalau orang bewokan, tatoan itu pasti orang tidak baik? Enggak kan? Makanya jangan percaya begitu saja. Ya, ada loh mereka yang bewokan, tatoan, tinggi gede badannya, serem, menakutkan. Ternyata ketika turun dari angkot jalannya melambai. Ada. Ya, waktu saya pulang dari Bali 2 bulan lalu, turun di Halim, nunggu bagasi. Ada anak muda, ya umur 30-an lah, itu juga tatoan. Pakai tas selempang, pakai celana segini, ya kan image-nya masih belum berubah kan. Stigma kita ketika lihat orang tatoan kan pasti, nggak bener nih. Dia sudah berdiri di conveyor belt duluan, baru saya datang. Karena saya ke toilet dulu, baru ke conveyor belt. Aduh, usap-usap dada juga nih, ngeri juga. Nah ternyata koper dia keluar duluan. Begitu dia tarik koper, ya jalannya begitu. Melambai.
Ya, ternyata dugaan kita tuh salah, dugaan kita tuh keliru. Makanya jangan langsung ketika lihat orang yang tampilannya serem, berpikir jelek, berpikir negatif. Ya, ini yang keberapa tuh? 5. Ya. Yang keenam, nayahetu, aksioma. Aksioma ini kebenaran yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya. Ya, saya mencari tahu lebih jauh contoh dari aksioma ini. Mungkin nanti kalau salah bisa diinformasikan. Seperti halnya tentang matahari yang terbit dari timur. Ya kan? Itu kan kebenaran yang tidak perlu dibuktikan kebenarannya kan? Itu sudah pasti. Saya mencari tahu lagi contoh lainnya. Apa? Keberadaan Tuhan. Bapak Ibu sebagai umat Buddha percaya nggak adanya Tuhan? Percaya nggak? Sebagai umat Buddha, Bapak Ibu percaya nggak adanya Tuhan? Percaya nggak? Ini diem semua, arahat semua ini. Percaya nggak adanya Tuhan? Hah? Ya. Kita harus percaya adanya Tuhan karena kita hidup di Indonesia. Iya. Kenapa? Karena setelah Gestapo kan pemerintah menyeleksi agama mana yang layak ada di Indonesia, mana yang tidak layak. Dan memberikan syarat. 1, harus mengakui adanya Tuhan. Kalau kita sebagai umat Buddha tidak mengakui adanya Tuhan, tidak percaya adanya Tuhan, nggak boleh kita ada di Indonesia. Ya. Percaya tapi konsepsinya tidak sama. Ya, tapi konsepsinya tidak sama seperti umum. Yang lain kebanyakan. Kalau mereka kan sering, Tuhan tolonglah hambamu ini. Jadi seolah-olah Tuhan itu seperti manusia. Yang punya tangan, yang bisa membantu. Tuhan lihatlah hambamu ini. Seolah-olah Tuhan itu punya mata. Tuhan dengarlah doaku ini. Seolah-olah Tuhan itu punya telinga. Nah, konsepsi Tuhan dalam agama Buddha adalah tidak ada personifikasi. Tuhan dalam agama Buddha ya, non personifikasi. Apa itu istilahnya? Antropopatisme. Ya, kalau orang Jawa lebih mudah. Tan keno kinoyo ngopo. Filosofinya Tuhan dalam budaya Jawa itu tan keno kinoyo ngopo. Tidak bisa diapa-siapakan. Ya, tidak bisa diapa-siapakan. Jadi kita sebagai umat Buddha mengakui adanya Tuhan sesuai dengan dasar negara. Karena dalam dasar negara kita, apa dasar negara kita? Nah, pintar umat Buddha. Nah, ingat, ada Pancasila Buddhis, ada Pancasila dasar negara. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, benar, ya kan? Ada calon presiden kan Pancasila aja salah, gimana mau jadi presiden? Ya. Ketuhanan yang Maha Esa. Makanya kalau ada sambutan-sambutan dari umat Buddha, ataupun doa bersama, ini kan masih suasana 17-an,
Mungkin nanti di lingkungan pemukimannya ada yang ditunjuk untuk doa bersama mewakili umat Buddha yang ada di situ, ya nanti sebutkan saja. Terpujilah Tuhan yang Maha Esa Sang Tiratana. Baru terusin dah apa gitu. Ya, itu. Jadi non personifikasi. Non personifikasi. Ya, jadi jangan kita menyamakan konsepsi Tuhan dalam agama Buddha seperti yang lain. Tapi kadang-kadang ada umat Buddha yang kalau bikin status tuh masih pakai bawa-bawa nama Tuhan itu. Ya, jangan dikira saya nggak memperhatikan media sosial Bapak Ibu loh. Ya, kemudian apalagi? Akara pariwitaka, sesuatu yang tampaknya bagus. Sesuatu yang tampaknya benar. Kadang-kadang logika ini. Contoh, saya sering kasih contoh ini. Cuaca panas. Saya haus. Saya minum air. Haus saya hilang. Benar nggak? Hah? Logika nggak? Saya haus, saya minum air, haus saya hilang. Logika nggak? Logika. Benar nggak? Benar. Kalau yang diminum air aki benar. Ya, hausnya hilang selamanya itu. Ya, makanya harus dilihat dulu minumnya minum apa gitu. Ya, jadi jangan sampai hausnya hilang selamanya. Nanti masuk adijasa lagi. Ya, jadi sesuatu yang kelihatannya benar, sesuatu yang kelihatannya logika belum tentu benar. Makanya kita harus hati-hati dalam menilai sesuatu itu. Nah, kemudian apalagi diti jana kantia. Seringkali itu adalah menjadi pertimbangan berulang kali. Bapak Ibu sekalian, boleh kita itu ketika akan mengambil keputusan pakai pertimbangan. Tapi jangan terus-terusan ditimbang terus. Kalau nggak ada eksekusi, nggak akan ada hasil. Kalau nggak ada eksekusi, kita nggak akan tahu baik, bermanfaat atau tidak. Kalau ada eksekusi, meskipun itu belum baik, belum berhasil, setidaknya ada pelajaran pengalaman yang bisa kita ambil untuk kita perbaiki ke depannya. Daripada cuma sekedar ditimbang-timbang terus. Ya, nggak apa-apa gagal, nggak apa-apa nggak berhasil. Tapi ada pelajaran, ada pengalaman yang bisa diambil dari apa yang sudah dilakukan. Ya, ibu-ibu dapat resep, ditimbang-timbang, lu nggak masak-masak. Ya nggak tahu enak nggak enaknya itu makanan. Ya, harus ada eksekusinya. Kan tesnya nanti beda-beda kan. Lidahnya Surabayaan sama lidahnya Madiunan mungkin beda. Kan menyesuaikan selera itu mah nanti tambahannya. Ya mau ditambahin bumbunya atau enggak. Ya kalau pengen lebih enak mungkin bumbunya ditambahin sedikit. Kalau pengen lebih banyak ya belanjanya juga harus lebih banyak. Ya, jadi jangan cuma ditimbang-timbang aja, tapi harus juga ada pelaksanaannya. Ya, seperti mau ke wihara udah nggak usah ditimbang-timbang, pokoknya hari Minggu berangkat gitu. Ya, kewajiban sebagai umat Buddha. Nah, kemudian yang berikutnya adalah bahwa rupataya, kehebatan, kemampuan seseorang. Itu kadang-kadang sangat diyakini. Nah, Bapak Ibu sekalian, banyak contoh tentang hal ini. Apa contohnya? Terkadang kita menganggap
apa yang dikatakan oleh figur otoritas. Kan cenderung kita menganggap figur otoritas itu punya kemampuan. Ya kan? Misalkan apa? Tokoh masyarakat. Ya, tokoh masyarakat. Sering, kalau mereka ngomong apa-apa, kita langsung yakin. Kalau mereka melakukan apa-apa, kita yang langsung yakin. Padahal kan belum tentu itu bermanfaat. Ya, coba ditelaah kembali, jangan langsung diikuti. Coba ditelaah kembali, jangan langsung dituruti. Kenapa? Karena dalam Kalama Sutta ini, Sang Buddha mengajak kita untuk berpikir kritis, kreatif. Lihat sisi manfaatnya buat banyak orang. Tidak cuma sisi manfaat buat pribadi ataupun kelompok. Tapi seberapa jauh itu menunjang kemajuan bersama. Ya, jadi kan kadang-kadang seperti itu. Figur otoritas itu memberi pengaruh, membuat kita meyakini sesuatu. Padahal belum tentu motivasi dia itu buat kepentingan bersama. Nah, kemudian yang terakhir adalah samano no guru. Orang kadang-kadang yakin, menjadi percaya ketika itu adalah apa yang dikatakan oleh gurunya. Apa yang dikatakan oleh gurunya. Hati-hati, ya. Bahkan apa yang dikatakan oleh guru kita sekalipun, kita harus telaah kembali. Jangan ditelan mentah-mentah. Sisi manfaatnya, sisi kebaikannya, ada tidaknya. Jangan nanti kita seperti Anggulimala. Terlalu patuh, terlalu taat, terlalu manut sama gurunya. Sebagai akibatnya, dia melakukan kejahatan, membunuh banyak orang. Ya, jadi telaah lagi. Makanya setiap kali saya ceramah, saya selalu menyertakan sumbernya. Ada di kitab suci apa, sutanya apa. Saya harapkan nanti dibuka. Sesuai enggak apa yang saya sampaikan? Ada enggak dalam kitab suci? Karena mohon maaf kan banyak. Dhamma-duta itu ketika ceramah jarang sekali bersumber merujuk kitab suci. Ya kan? Iya. Sehingga apa? Cenderung asumsi pribadi yang disampaikan. Nah itu kan bahaya sekali. Coba kalau kita lihat tokoh agama lain. Ketika ceramah, ada nggak rujukan kitab sucinya? Ada nggak? Ada. Ya, makanya coba telaah lagi. Jangan langsung percaya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini 10 hal yang membuat seseorang dari masa lalu sampai sekarang menjadi yakin akan sesuatu hal. Dalam agama Buddha, sada atau keyakinan itu ada 2 macam. Ada yang disebut dengan amulika sada, ada yang disebut dengan mulika sada. Amulika sada adalah keyakinan yang tanpa dasar, tanpa pembelajaran, tanpa pemahaman, tanpa observasi, tanpa verifikasi sebelumnya. Pokoknya kamu harus yakin. Nanti kalau kamu enggak yakin, kamu bakal masuk neraka. Ya, ini keyakinan yang pertama. Yang seringkali disebut bahwa keyakinan seperti ini adalah keyakinan yang membuta.
Di dalam beberapa sutta yang ada pada kitab suci Majjhima Nikaya, Sang Buddha mengumpamakan orang-orang yang memiliki keyakinan membuta itu dengan perumpamaan seorang pemuda yang jatuh cinta kepada seorang gadis yang belum pernah dilihatnya. Bingung-bingung dah. Gimana? Pernah nggak ngalamin jatuh cinta sama seorang gadis yang belum pernah ketemu, belum pernah dilihat? Kan bingung kan? Ya. Atau dengan perumpamaan lain di dalam sutta juga ada. Seperti orang buta baris. Mau pergi. Yang nuntun di barisan depan juga orang buta. Sampai nggak di tujuan? Enggak. Bisa keperosok masuk jurang. Ya, makanya keyakinan yang membuta itu akan membawa banyak penderitaan. Keyakinan mulika sada adalah keyakinan yang berdasar pembelajaran, pengalaman, pemahaman, observasi, verifikasi, itu perlu dilakukan. Kita sering mendengar istilah, dan kita juga sering mengucapkan, kenapa kamu beragama Buddha? Ehipassiko. Ya kan? Nah, seberapa jauh sih pembuktian Bapak Ibu, pembuktian kita sebagai umat Buddha tentang ehipassiko itu? Bukan cuma sekedar slogan ehipassiko itu. Seberapa jauh kita sudah mempelajari, melaksanakan, dan membuktikan kebenaran Dhamma. Contoh, berdana rutin nggak setiap hari? Enggak. Teorinya tahu kan ya? Salah satu, di dalam Anggutara Nikaya kelompok 8, salah satu dari sifat berdana itu abinhang. Sama seperti tadi baca abinha pacawekana, perenungan kerap kali. Dana pun harus dilakukan setiap hari. Untuk apa? Ehipassiko. Benar enggak? Kalau kita sudah memahami teori dana, lalu kita praktik dana dalam keseharian, kemujuran kita bertambah. Benar enggak? Coba buktikan. Jadi jangan cuma ehipassiko. Sudah dana hari ini? Coba buktikan. Melatih sila. Sudah dibuktikan? Ada yang rutin setiap hari uposata melatih 8 sila? Lapar Bante kalau malam atas sila itu. Ya, makanya kalau memang aktivitasnya banyak menguras tenaga, kalau lagi atas sila itu makan siangnya porsinya 2. Iya. Untuk apa? Menunjang aktivitas. Dulu sebelum saya jadi biku, saya tuh teknisi di pabrik garmen. Ya, ada yang kerja di pabrik garmen? Jadi teknisi itu saya ngebenerin mesin jahit, ngebeserin mesin obras, mesin operdek gitu. Dari ujung sana, itu berapa len itu? Dulu zamannya saya kerja itu, dari len A, satu len itu kira-kira 14-16 mesin ke belakang. Dari len A sampai Y. Nah, berapa tuh? Kadang-kadang yang rusak di sono. Saya masih di sini, harus jalan ke sono. Atas sila, porsinya makan biasa. Kayak setrika bolak-balik, pulang kerja. Lemes. Ya. Hanya saya mengatakan demikian, kalau memang aktivitas fisiknya, saya memang suka kerja lapangan sih. Saya nggak betah gitu suruh kerja dalam ruangan tuh saya nggak betah. Makanya kalau saya di wihara itu saya suka muter-muter gitu. Ngurusin apa.
Kayak sampai hari ini pun saya senang ke lapangan. Kemarin sebelum begitu sampai Juanda kan saya langsung ke lapangan. Nyari batu. Bukan batu akik. Observasi candi. Ya, observasi candi. Kenapa? Karena ini perlu juga penjelasan nanti mungkin satu saat. Saya harus menjelaskan karena banyak umat Buddha tidak memahami candi itu dulunya wihara. Banyak umat Buddha tuh nggak ngerti. Yang lalu waktu saya ke Palembang, saya bilang saya mau pergi ke candi. Ada umatnya nyeletuk, bantai kunjungi, bantai nggak kunjungi, candinya itu aja katanya. Ya, pemahamannya harus dipahami. Di masa lalu yang namanya candi itu wihara loh. Iya, seperti Borobudur itu ada nama wiharanya. Sugata Gunagana Wihara. Atau Jinalaya. Atau Kamulan Bumi Sambara. Itu nama wiharanya. Candi Kalasan yang di Jogja itu nama wiharanya Tarabawana. Candi Sewu yang di Klaten itu namanya Manjusri Graha. Kan beberapa wihara zaman sekarang kan ada yang namanya Graha kan? Ya, itu harus dipahami. Kadang-kadang umat Buddha tuh nggak terlalu interest. Padahal kita harus ikut menjaga kelestarian cagar budaya juga di tengah gempuran mereka yang ingin melenyapkan sisa-sisa budaya nenek moyang kita. Ya, intermezzo itu. Nanti ke depan mungkin kita bahas tentang hal ini. Mungkin tahun depan, karena tahun ini sudah penuh jadwalnya. Kalau masih ada umur itu juga. Ya. Jadi observasi terhadap apa yang harus kita pahami. Verifikasi. Pembuktian terhadap dhamma itu perlu kita lakukan. Kenapa? Karena bila mana pembuktiannya ada, ehipasikonya ada, hasilnya ada, keyakinannya bisa semakin kuat kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya kan? Kalau cuma sebatas teori, wah, gampang goyah. Ya kan? Kenapa? Nggak ada praktik, nggak ada hasil. Cuma pemahaman teoritis. Kan seperti pembuktian-pembuktian ilmiah, itu dipakai, diyakini oleh masyarakat karena memang ada manfaatnya kan? Iya kan? Pembuktian ilmiah yang sampai hari ini masih kita pakai. Pembuktian ilmiah seperti penemuan lampu bohlam oleh siapa? Alva Edison. Dari kegagalan-kegagalan sampai akhirnya berhasil. Sampai hari ini dipakai. Dhamma pun demikian. Harus ada pembuktiannya. Jadi tidak cuma sekedar praktiknya. Bapak Ibu sudah punya cetia di rumah masing-masing. Pagi sore mungkin Tiamyo atau mungkin nama Karapata, Wandana Tisarana, Pancasila. Sisihkanlah 1.000-2.000 untuk berdana. Biar ada praktik dana yang dilakukan secara rutin setiap hari. Nanti seminggu sekali ya masukin kotak dana di wihara. Ada praktiknya. Nanti kan ada hasilnya. Coba Anda buktikan. Ya, kan sering disampaikan, orang yang suka memberi itu, orang yang suka berbuat baik itu, selalu ada kemudahan ketika dia mengalami kesulitan. Ya, jadi orang umum mengatakan ada mujizat. Karma baik itu bisa berbuah di saat-saat kita memang sangat membutuhkan. Kalau sekarang kita nggak ada pembuktian, ya sulit. Nggak ada praktiknya, ya sulit. Ya, makanya harus dibuktikan. Ya, jadi tentu keyakinan akan meningkat kuat bila mana sudah ada hasil yang bisa kita rasakan langsung. Dengan dasar keyakinan yang benar. Mulika sada. Dari hasil pembelajaran,
dari hasil pemahaman, dari hasil observasi, dari hasil verifikasi, sehingga kita memiliki keyakinan yang kuat kepada Buddha Dhamma Sangha. Ya, makanya pemahaman makna Buddha, makna Dhamma, makna Sangha itu pun harus benar-benar kita telaah. Bukan cuma sekedar, pokoknya saya sebagai umat Buddha, keyakinan saya kepada Buddha Dhamma Sangha. Riwayat hidup Sang Buddha juga harus diketahui. Kenapa? Karena kita sebagai umat Buddha. Kadang-kadang umat Buddha itu banyak yang juga tidak memahami riwayat hidup Sang Buddha. Perlu bukti? Saya kasih satu pertanyaan. Kalau benar berarti benar paham. Kalau nggak benar berarti harus belajar lagi. Ya, siapa istri Sang Buddha? Nah, benar berarti udah pinter. Ya, jadi jangan dijawab istri Sang Buddha itu Dewi Yasodhara loh. Karena di beberapa tempat saya tanya ini, siapa istri Sang Buddha? Kompak jawabnya, Dewi Yasodhara katanya. Waduh, menyedihkan ya. Sang Buddha masih punya bojo. Katanya kita yakin Sang Buddha itu sudah bebas dari loba dosa moha. Makanya hati-hati dengan pertanyaan-pertanyaan menjebak. Ya, ditelaah dulu, jangan langsung pede jawab Dewi Yasodhara. Ya, jadi sudah pintar ini umat di Edaka ini. Karena setiap bulan didatengin Bante Sadawiro. Makanya sadanya sudah kuat. Nah Bapak Ibu sekalian, di dalam Sada Sutta Anguttara Nikaya kelompok 5 dijelaskan. Bagi mereka yang memiliki keyakinan yang benar, maka ada 5 buah keuntungan, pahala, manfaat yang bisa mereka dapatkan. Apa 5 itu? 1. Orang-orang baik, orang-orang luhur akan memiliki belas kasih, akan memiliki cinta kasih kepada mereka-mereka yang punya keyakinan. Ya, jadi kalau seandainya kita mengetahui dalam agama Buddha ada meditasi cinta kasih, metta bawana, karuna bawana, mudita bawana, upeka bawana. Kalau seandainya ada orang-orang baik, orang-orang luhur, itu melakukan meditasi metta karuna bawana, maka yang akan menjadi objek sasaran pengembangan cinta kasih dan kasih sayangnya itu adalah mereka-mereka yang punya keyakinan. Akan dilingkupi dalam batin, pemikiran. Orang-orang luhur ini cinta kasih sayangnya tertuju kepada mereka yang punya keyakinan. Ya seperti Sang Buddha. Pagi-pagi kan meditasi Mahakaruna Bawana. Meditasi belas kasih agung. Melihat siapa yang dituju, diarahkan, bisa dituntun untuk bisa mencapai kesucian. Ya, nah radarnya itu nanti masuk. Kenapa? Karena punya keyakinan. Ini manfaat pertama, buah pertama. Yang kedua, kalau seandainya orang-orang luhur itu melakukan perjalanan, pengembaraan untuk satu tujuan mengajarkan Dhamma, ya. Kalau seandainya dia akan singgah, maka yang disinggahi itu adalah mereka-mereka yang punya keyakinan. Ya, jadi akan didatangi. Ini yang kedua. Yang ketiga, kalau seandainya orang-orang luhur itu membutuhkan dana makanan sebagai penopang dalam perjalanannya,
Maka yang akan diberi kesempatan untuk berdana itu adalah mereka-mereka yang punya keyakinan. Jadi kesempatan buat orang yang punya keyakinan berbuat baiknya lebih banyak. Ada privilege buat mereka-mereka yang punya keyakinan. Kemudian yang keempat, kalau seandainya orang-orang luhur itu akan mengajarkan dhamma, maka pertama-tama dhamma itu akan dibabarkan kepada mereka-mereka yang punya keyakinan. Kan istimewa banget ya. Gak semua punya kesempatan. Nah yang terakhir, setelah hidupnya berakhir, setelah hancurnya jasmani, orang-orang yang punya keyakinan ini akan lahir kembali di alam bahagia. Di alam surga, menjadi dewa, menjadi dewi. Dari mana? Dari buah-buah kebajikan yang dilakukan. Dikunjungi para samana, membuka pintu. Ketika para samana membutuhkan bantuan, mengulurkan tangan. Ketika para samana membabarkan dhamma, menyimak, memberi perhatian. Buah-buah kebajikan itu akan menjadi kondisi bagi mereka yang punya keyakinan untuk lahir kembali di alam bahagia. Ingat sudah punya bekal dhamma yang menuntun ke kelahiran kembali di alam bahagia. Itu kan akan menjadi kondisi juga di kehidupan berikutnya bisa tetap bertemu dengan ajaran Sang Buddha. Dan kadang-kadang ada umat suka nanya, Bante, kehidupan akan datang, saya ingin jadi umat Buddha kembali. Dari sekarang harus giat belajar dhamma. Dari sekarang harus rajin belajar dhamma. Ya, nah kalau sudah belajar, jangan lupa mengajar. Dalam keluarganya. Gak bisa ceramah di depan Bante di wihara. Ngajarin di rumahnya. Ajarin keluarganya. Kan ini bapak-bapaknya hadir, belum tentu ibu-ibunya hadir. Ibu-ibunya hadir, belum tentu bapak-bapaknya hadir. Ibu bapaknya hadir, belum tentu anak-anaknya hadir. Ya kan? Sudah dapat pembelajaran dhamma. Nanti di rumah ketika makan siang atau makan sore, ngobrol santai aja. Tadi saya ke wihara, dapat ceramah gini. Sampaikan lagi, biar di dalam keluarga juga ada pemahaman dhamma. Sehingga apa? Tidak mudah goyah. Kan harus diakui, di dalam kitab komentar pun disebutkan bahwa umat Buddha yang konversi itu ada 4 sebab. Salah satunya adalah minimnya pemahaman tentang dhamma. Ya, makanya biar mereka enggak konversi, ya di keluarga ya harus diajarkan dhamma. Kadang-kadang kalau anaknya mau pindah agama, orang tua juga puyeng. Bantainya juga puyeng, kenapa? Nanti orang tuanya lapor ke bantainya juga. Ya, ya, nah itu. Ya, jadi biar sama-sama punya keyakinan, makanya kembali lagi penting sekali untuk punya cetia, untuk belajar dan praktik dhamma bersama di rumah masing-masing. Kan kalau ke wihara mungkin seminggu sekali mendengar dhammanya. Kalau di rumah kan bisa setiap pagi sore sebelum aktivitas atau sesudah aktivitas. Kan sekarang mah udah jarang nonton TV ya. Ya kan? Ya. Bisa nanti lewat media sosial menyimak khotbah-khotbah dhamma yang ada di media sosial. Saya nggak perlu nyebutin platformnya ya. Nanti saya dikira endorser. Ya pokoknya Bapak Ibu sudah tahu lah. Pokoknya ada platform media sosial yang memuat ceramah-ceramah dhamma. Nah, itu bisa digunakan, tinggal pilih. Yang 15 menit ada, yang 30 menit ada, sesuaikan dengan waktu yang ada. Ya, nah kita harus punya keyakinan yang benar, karena keyakinan yang benar itu memberi banyak kebahagiaan. Di dalam Samyutta Nikaya dinyatakan demikian. Sada sadu aditita. Keyakinan yang benar memberi banyak kebahagiaan. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat,
menambah wawasan pengetahuan, menjadi inspirasi, motivasi bagi kita semua untuk giat belajar dan melaksanakan Dhamma. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai sata, bantus kita atas. Semoga semua makhluk hidup berbahagia. Sadu.